semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dina Andika dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300-23031. Kembali lagi di praktikum Fiskes yang keempat yang membahas tentang biolistrik. Apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah suatu energi yang dimiliki oleh jaringan biologis dan bersumber dari ATP. ATP yaitu adenosine triphosphate yang dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel-sel jaringan biologis mampu menghasilkan potensial listrik. Nah, potensial listrik sendiri itu lapisan tipis permukaan luar yang bermuatan positif dan permukaan dalam bidang batas atau membran bermuatan negatif. Di dalam sel terdapat ion, yaitu ada Na+, K+, dan Cl-. Juga protein. Pada saat tidak ada sinyal listrik, muatan yang terdapat dalam sel lebih bermuatan negatif dibandingkan pada luar sel. Selanjutnya ada macam-macam gelombang. Yang pertama ada gelombang mekanik, gelombang di mana proses perambatannya membutuhkan medium atau zat perantara. Di gelombang mekanik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang pergerakannya tegak lurus terhadap perambatannya. Untuk contohnya, gelombang pada tali yang digetarkan secara horizontal. Yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang pergerakannya searah dengan arah rambatannya. Untuk contohnya, gelombang suara yang merambat melalui udara. Untuk macam gelombang yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat dan memiliki sifat-sifat gelombang seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan cahaya. Untuk contohnya ada cahaya tampak, sinar X, dan gelombang radio. Yang ketiga ada gelombang air, yaitu gelombang yang merambat melalui udara seperti gelombang suara yang dihasilkan oleh getaran benda. Yang keempat ada gelombang laut, yaitu gelombang yang terjadi di lautan karena pengaruh angin, gravitasi, dan perbedaan suhu air. Yang kelima ada gelombang seismik yang terjadi akibat gempa bumi dan merambat melalui bumi. Ada dua jenis, yaitu utama dan sekunder. Gelombang utama itu gelombang primer atau P-wave dan gelombang sekunder S. Isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama ada EMG. EMG adalah singkatan dari elektromiografi, yaitu teknik medis yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam aktivitas listrik dalam otot. Elektromiografi biasanya digunakan untuk mendiagnosis gangguan neuromuskular seperti neuropati, gangguan otot, cedera saraf, dan penyakit saraf tertentu. Untuk alatnya, alat EMG adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan elektromiografi, yaitu merekam dan menganalisis aktivitas listrik dalam otot. Untuk contohnya, yang pertama ada elektromiograf permukaan, yaitu alat yang menggunakan elektroda yang ditempel pada kulit di atas otot untuk merekam aktivitas listrik otot. Yang kedua ada elektromiograf jarum. Alat ini menggunakan jarum yang dimasukkan ke dalam otot untuk merekam sinyal listrik langsung dari otot itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sistem EMG kompleks. Ini adalah sistem yang lebih canggih yang menyakup berbagai macam perangkat keras dan perangkat lunak untuk merekam, memproses, dan menganalisis data EMG dengan detail yang lebih besar. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, persiapan pasien. Pasien harus berada dalam posisi yang nyaman dan rileks. Yang kedua ada pemasangan elektroda. Elektroda dipasang pada kulit di atas otot yang akan diamati. Untuk elektromiografi permukaan, elektroda biasanya ditempel dengan gel konduktif. Lalu ada kalibrasi, yaitu sebelum merekam aktivitas otot, alat EMG perlu dikalibrasi untuk memastikan bahwa sinyal yang direkam adalah akurat dan sesuai dengan parameter yang diinginkan. Lalu selanjutnya merekam aktivitas otot. Setelah persiapan selesai, alat EMG mulai merekam aktivitas listrik dalam otot saat pasien melakukan gerakan tertentu atau saat otot dalam keadaan istirahat. Selanjutnya, interpretasi hasil analisis EMG digunakan mendiagnosa kondisi pasien, memantau perkembangan penyakit, atau merencanakan intervensi pengobatan yang tepat. Lalu untuk selanjutnya pelaporan hasil EMG.
Biasanya didokumentasikan dan dilaporkan kepada dokter atau profesional kesehatan yang merawat pasien untuk informasi lebih lanjut atau tindakan lanjut yang diperlukan. Untuk selanjutnya ada fungsi, yaitu yang pertama ada diagnostik, pemantauan, penelitian, ergonomi, dan biomekanika, pengembangan protesis dan kontrol motorik. Ini ada EKG. EKG adalah singkatan dari elektrokardiografi, adalah prosedur medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Dalam EKG, elektroda dilekatkan pada kulit pasien di beberapa lokasi di sekitar dada, dan sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung direkam dan direpresentasikan dalam bentuk grafik atau gelombang. Untuk contoh alatnya ada elektrokardiograf 12 lead, lalu elektrokardiograf 3 lead atau 6 lead, lalu ada monitor jantung portable, lalu ada elektrokardiograf digital, lalu ada elektrokardiograf. Untuk cara penggunaannya, yang pertama persiapan pasien, yang kedua pemasangan elektroda, yang ketiga ada pengaturan alat, yang keempat ada inisiasi perekaman, selanjutnya ada perekaman data, selanjutnya ada pemeriksaan hasil, interpretasi hasil, dan untuk fungsinya adalah untuk mendeteksi gangguan irama jantung, mengidentifikasi penyakit jantung iskemik, mengevaluasi efek dari obat-obatan terhadap jantung, serta memantau kondisi jantung pasien yang sedang menjalani perawatan medis atau operasi jantung. Selanjutnya ada EGG. EGG biasanya merujuk pada elektrogastrografi, adalah tes yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik dalam dinding lambung. Untuk contoh alatnya ada alat kecil yang dapat dengan mudah dibawa, yaitu ada elektrokardiograf portable, elektrokardiograf meja, elektrokardiograf 12 saluran, elektrokardiograf digital, ada elektrokardiograf terhubung internet. Untuk cara penggunaannya, yang pertama persiapan pasien, pemasangan elektroda, hubungan elektroda ke mesin EKG, inisialisasi dan kalibrasi, lalu ada rekam EKG, lalu perekaman dan analisis, pemeliharaan dan penyimpanan. Dan untuk fungsinya, yang pertama ada deteksi gangguan irama jantung, evaluasi penyakit jantung iskemik, pemantauan efek obat dan terapi jantung, evaluasi kelainan struktural jantung, pemantauan jantung pasien. Ada juga ENG. ENG biasanya merujuk pada elektroneurografi, adalah tes diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh saraf dan otot. Untuk contoh alatnya ada elektromiografi atau EMG, Nerve Conduction Studies atau NCS, lalu ada stimulator saraf, elektroda, penguatan sinyal, perangkat perekam. Untuk cara penggunaannya masih sama dari alat-alat yang lain, yaitu persiapan pasien, pemasangan elektroda, stimulasi saraf, perekaman sinyal, analisis data, interpretasi dan diagnosis dokumentasi. Untuk fungsinya, diagnosis gangguan saraf perifer, penilaian kekuatan otot, monitor perkembangan penyakit, pemantauan efek pengobatan, pengelolaan pasien, evaluasi cedera saraf, dan ada ERG. ERG adalah singkatan dari elektrotinografi, adalah tes diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas listrik di retina mata. Dalam tes ERG, elektroda kecil ditempelkan di atas atau di dekat mata untuk merekam respons listrik dari sel-sel fotoreseptor di retina saat diberikan rangsangan cahaya. Untuk contoh alatnya, yang pertama ada elektroda, stimulator cahaya, perangkat perekam, monitor atau layar, komputer atau sistem analisis. Untuk cara penggunaannya, persiapan pasien, pemasangan elektroda, stimulasi cahaya, rekam respon retina, analisis data, interpretasi hasil, dokumentasi dan pelaporan, tindak lanjut. Dan untuk fungsinya, yang pertama ada diagnosis gangguan mata, pemantauan
progresi penyakit, evaluasi respon terapi, lalu ada penelitian ilmiah dan juga penelitian fungsi visual. Ada EOG. EOG adalah singkatan dari elektrokulografi, adalah tes diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh gerakan mata. Untuk alatnya ada salah satu contohnya EasyCam, adalah perangkat khusus yang terdiri dari kamera miniatur yang dipasang di sebuah frame kacamata. Kamera ini mengukur gerakan bola mata secara real time dan mentransmisikan data ini untuk direkam dan dianalisis lebih lanjut. Untuk cara penggunaannya, persiapan pasien, pemasangan elektroda, hubungan elektroda ke perangkat perekam, kalibrasi, rekam aktivitas mata, perekaman dan analisis, interpretasi, dokumentasi, dan untuk fungsinya yaitu yang pertama ada diagnosis gangguan mata, evaluasi keseimbangan mata, studi pergerakan mata, pemantauan terapi, penelitian ilmiah. EEG yaitu elektroencephalografi atau EEG adalah tes diagnostik non-invasif yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Dalam tes EEG, elektroda kecil ditempelkan di kulit kepala pasien untuk merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas neuron di otak. Untuk contoh alatnya ada elektroencephalografi konvensional atau standalone EEG, lalu ada ambulatory EEG, ada video EEG monitoring, ada EEG dengan pemindaian cepat, lalu ada EEG terusan. Untuk cara penggunaannya, pertama persiapan pasien, pemasangan elektroda, hubungan elektroda ke amplifier. Untuk fungsinya yaitu diagnosis gangguan otak, pemantauan epilepsi, lalu juga penelitian aktivitas otak, evaluasi gangguan kesadaran, pemantauan anestesi, pemantauan tidur, evaluasi gangguan perkembangan. Penjelasan tadi tentang materi biolistrik, saya dapat menyimpulkan bahwa materi biolistrik ini menjelaskan berbagai aspek biolistrik dalam hidup manusia, termasuk pengertian, alat yang digunakan, cara penggunaan, fungsi, dan juga kepanjangan alatnya, kepanjangan dari aspek biolistrik tadi, dan fungsi dari berbagai jenis tes biolistrik seperti EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, EOG, dan EEG. Tujuan penggunaan tes tersebut bervariasi, mulai dari diagnosis gangguan neuromuskuler, kardiovaskuler, saraf, hingga penelitian ilmiah dan pemantauan kondisi medis. Dengan menggunakan tes biolistrik ini, para profesional medis dapat mendapatkan informasi yang berharga untuk diagnosis, pemantauan, dan pengelolaan berbagai kondisi kesehatan yang berkaitan dengan aktivitas listrik dalam tubuh manusia. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu di praktikum ke-5.